Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan dinamika hak dan kewajiban negara dan warga negara. Semangat! Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Aturan Dasar Ihwal Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara mengalami dinamika yang luar biasa. Hal ini disajikan dalam bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut. Nah, yang pertama terkait dengan bidang pendidikan. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1. Namun, dengan perubahan, perhatikan rumusan naskah asli dan rumusan perubahannya berikut ini. Nah, rumusan naskah asli pasal 31 ayat 1 yaitu tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Nah, rumusan perubahannya adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dari kedua rumusan tersebut, apa yang mengalami perubahan? Nah, perubahan pasal tersebut terletak pada penggantian kata tiap-tiap menjadi setiap dan kata pengajaran menjadi pendidikan. Perubahan kata tiap-tiap menjadi setiap merupakan penyesuaian terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Adapun perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan dimaksudkan untuk memperluas hak warga negara karena pengertian pengajaran lebih sempit dibandingkan dengan pengertian pendidikan. Nah, pengertian dari pendidikan adalah proses menanamkan nilai-nilai, sedangkan pengajaran adalah proses mengalihkan pengetahuan. Nilai-nilai yang ditanamkan kepada peserta didik lebih dari sekedar pengetahuan. Nah, sehingga dengan demikian perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan berakibat menjadi semakin luasnya hak warga negara. Selanjutnya adalah dalam bidang kebudayaan. Negara juga wajib memajukan kebudayaan nasional. Semula, ketentuan mengenai kebudayaan diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tanpa ayat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan tersebut masih diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun dengan 2 ayat. Nah, rumusan naskah asli dari pasal 32 adalah pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Sedangkan rumusan perubahannya berbunyi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Itu untuk pasal 32 ayat 1. Sedangkan bunyi dari pasal 32 ayat 2 adalah negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Nah, perubahan ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menempatkan kebudayaan nasional pada derajat yang tertinggi. Kebudayaan nasional merupakan identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan, dan diteguhkan di tengah perubahan dunia. Dalam bidang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, semula diatur dalam bab 14 dengan judul kesejahteraan sosial, yang terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34. Kemudian perubahan diatur dalam bab 14 dengan judul Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Untuk bidang pertahanan dan keamanan, semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara, yaitu dalam pasal 30 ayat 1
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Nah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara itu dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, dalam bidang HAM semula diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan sekarang diatur tersendiri dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan judul Hak Asasi Manusia. Dianutnya rezim HAM yang detail dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bersungguh-sungguh melakukan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Lalu, apa esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara tersebut? Nah, untuk lebih memahami persoalan tersebut, mari kita pergunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Yang pertama adalah pendekatan agama. Pancasila sila ke-1 menjadi basis dari sila-sila lainnya. Artinya, paham ketuhanan yang Maha Esa menjadi pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan Indonesia. Nah, di dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini maknanya adalah bahwa ketuhanan yang Maha Esa harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, di dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi kebebasan beragama tiap penduduk. Oke. Untuk pendekatan yang kedua adalah pendekatan pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga tercapai derajat tertinggi berupa suatu peradaban. Nah, semula diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan perekonomian dan kesejahteraan nasional. Ini diatur dalam pasal 33 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, dan pasal 34 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Nah, sesuai semangat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Nah, kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan
yang salah satunya adalah kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum. Nah, sehingga hasil pekerjaan bersama memberikan manfaat yang dapat dinikmati secara adil oleh banyak orang. Tujuannya adalah agar pekerjaan dapat cepat selesai dan memberikan hasil yang terbaik. Untuk pendekatan yang keempat adalah pendekatan pertahanan dan keamanan. Berdasarkan Aturan Dasar Ihwal Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, dengan demikian tampak bahwa komponen utama dalam Sishankamrata adalah TNI dan Polri, seperti itu. Baik, demikian untuk materi pertemuan hari ini. Silahkan dipelajari, difahami bersama. Apabila ada pertanyaan, silahkan diajukan melalui WhatsApp group. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.